Zainab Maida Khan. Maida atau Mahida? Tilawat. Tidak ada mikrofon di sana. Bisa sambil duduk bacanya. Semuanya nasirat. Assalamualaikum Huzur tercinta. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulallahi wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha dzikran katsira wa sabbihuhu bukratan wa asila. Huwallazi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minaz zulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam wa a'adda lahum ajran karima. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi'idnihi wa sirajan munira. Saima Saleh Asad. Terjemah. Assalamualaikum Huzur tercinta. Akan saya sampaikan terjemahan surat Al-Ahzab ayat 41 sampai 47 yang diambil dari terjemahan Hadrat Khalifatul Masih yang keempat rahimahullah. Aku mulai dengan nama Allah yang Maha Pemurah, Maha Penyayang. Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan bapak salah seorang laki-laki di antaramu,
Akan tetapi ia adalah Rasul Allah dan khataman nabiyyin, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah sebanyak-banyaknya dan bertasbihlah kepadanya pada waktu pagi dan petang. Dialah yang menganugerahkan rahmat-Nya kepadamu, dan para malaikat pun berdoa bagimu, supaya Dia mengeluarkanmu dari kegelapan kepada cahaya, dan Dia Maha Penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Ucapan penghormatan kepada mereka pada hari bertemu dengannya ialah selamat sejahtera, dan Dia menyediakan bagi mereka ganjaran yang mulia. Wahai Nabi, sesungguhnya kami telah mengutus engkau sebagai saksi dan pembawa kabar gembira, serta pemberi peringatan, dan sebagai penyeru kepada Allah dengan perintahnya, dan sebagai matahari yang memancarkan cahaya. Jazakallah. Aiman Nonon. Huzur tercinta, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan dibacakan terjemahan ayat tadi ke dalam bahasa Inggris. Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan bapa salah seorang laki-laki di antaramu, akan tetapi ia adalah Rasul Allah dan khataman nabiyyin, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah sebanyak-banyaknya dan bertasbihlah kepadanya pada waktu pagi dan petang. Dialah yang menganugerahkan rahmat-Nya kepadamu, dan para malaikat pun berdoa bagimu, supaya Dia mengeluarkanmu dari kegelapan kepada cahaya, dan Dia Maha Penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Ucapan penghormatan kepada mereka pada hari bertemu dengannya ialah selamat sejahtera, dan Dia menyediakan bagi mereka ganjaran yang mulia. Wahai Nabi, sesungguhnya kami telah mengutus engkau sebagai saksi dan pembawa kabar gembira, serta pemberi peringatan, dan sebagai penyeru kepada Allah dengan perintahnya, dan sebagai matahari yang memancarkan cahaya. Assalamualaikum प्यारे हुजूर. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala Ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Kecintaan kepada Hadrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Jazakallah. Fariha Syams. Siapa itu? Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Kecintaan kepada Hadrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara kalian tidak ada yang dapat menjadi mukmin sejati sebelum kalian mencintaiku melebihi dari kecintaan kepada orang tua, anak-anak, dan semua orang. Bukhari jilid pertama, Kitabul Iman. Hadrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah wujud yang memberikan ihsan kepada umat manusia. Hadrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan sarana untuk merawat kerohanian orang-orang mukmin sampai hari kiamat. Untuk itu merupakan tuntutan bagi keimanan kita supaya kecintaan kepada beliau melebihi di atas kecintaan kepada segala sesuatu, yakni kecintaan kepada orang tua, anak-anak, dan kepada kawan-kawan lainnya. Ada satu lagi poin penting, yakni dalam mengamalkan sabda Hadrat Rasulullah SAW ini terdapat manfaat bagi diri kita sendiri, karena sebagai buah dari kecintaan kepada Hadrat Rasulullah, kita pun akan mendapatkan kecintaan kepada Allah Ta'ala.
Dan bagi orang-orang mukmin akan terbuka pintu derajat kerohanian yang tidak terbatas. Bukti nyata dalam amalan tersebut adalah Hadrat Masih Maud alaihi salam. Sesuai dengan sabda beliau sendiri bahwa status sebagai Hadrat Masih Maud alaihi salam beliau dapatkan hanya dan hanya disebabkan oleh kecintaan kepada Hadrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rohani Khazain jilid nomor 1, Barahin Ahmadiyah. Bukan jabatan tetapi martabat. Siapa yang menuliskan ini buat kamu? Siapa yang menuliskan itu? Diterjemahkan dari bahasa Inggris? Seharusnya bukan kata jabatan tetapi martabat. Kata yang digunakan seharusnya tepat. Faidah makbul. Huzur tercinta dan teman-teman nasihat lainnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan sampaikan terjemahan hadis kecintaan kepada Rasulullah SAW ke dalam bahasa Inggris. Di antara kalian tidak ada yang dapat menjadi mukmin sejati sebelum kalian mencintaiku melebihi dari kecintaan kepada orang tua, anak-anak, dan semua orang. Bukhari, jilid pertama, Kitabul Iman. Hadrat Rasulullah SAW adalah wujud yang memberikan ihsan kepada umat manusia. Hadrat Rasulullah SAW telah memberikan sarana untuk merawat kerohanian orang-orang mukmin sampai hari kiamat. Untuk itu merupakan tuntutan bagi keimanan kita supaya kecintaan kepada beliau melebihi di atas kecintaan kepada segala sesuatu, yakni kecintaan kepada orang tua, anak-anak, dan kepada kawan-kawan lainnya. Ada satu lagi poin penting, yakni dalam mengamalkan sabda Hadrat Rasulullah SAW ini terdapat manfaat bagi diri kita sendiri, karena sebagai buah dari kecintaan kepada Hadrat Rasulullah, kita pun akan mendapatkan kecintaan kepada Allah Ta'ala. Dan bagi orang-orang mukmin akan terbuka pintu derajat kerohanian yang tidak terbatas. Bukti nyata dalam amalan tersebut adalah Hadrat Masih Maud alaihi salam. Sesuai dengan sabda beliau sendiri bahwa status sebagai Hadrat Masih Maud alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Huzur tercinta, oleh kecintaan kepada Hadrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nazam. Bismillahirrahmanirrahim. Kalam Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam. वो पेशवा हमारा जिससे है नूर सारा, नाम उसका है मुहम्मद, दिल पर मेरा यही है। सब पाक हैं पैगंबर, एक दूसरे से बेहतर, लेकर खुदाए बरतर, खैरुल वरा यही है। उस नूर पर फिदा हूँ, उसका ही मैं हुआ हूँ, वो है मैं चीज़ क्या हूँ, बस फैसला यही है। दिल में यही है हरदम, तेरा सहीफ़ा चूमूं, कुरान के गिर्द घूमूं, काबा मेरा यही है। वो यार लामकानी, वो दिल बरे निहानी, देखा है हमने उससे
बस रहनुमाई ही है। वो पेशवा हमारा जिससे है नूर सारा, नाम उसका है मुहम्मद, दिल पर मेरा यही है। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। अच्छा, अफशा कामरान। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Huzur tercinta, Bismillahirrahmanirrahim. Kutipan sabda Hadrat Masih Maud alaihi salatu wassalam. Huzur bersabda, aku senantiasa memandang dengan pandangan yang takjub kepada Nabi dari bangsa Arab yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Aku memanjatkan ribuan salawat untuk beliau. Betapa luhurnya martabat beliau. Puncak ketinggian makomnya tidak mungkin dapat diketahui, dan bukanlah tugas manusia untuk memperkirakan daya pengaruh sucinya. Sangat disayangkan, dunia tidak memberikan penghormatan kepada martabatnya dengan selayaknya. Dialah pahlawan yang telah mengembalikan lagi tauhid yang sudah lenyap dari dunia ini. Ia mencintai Tuhan dengan kecintaan yang sempurna, dan jiwanya telah sangat larut dalam menebarkan rasa simpati kepada umat manusia. Karena itu, Tuhan yang Maha mengetahui rahasia hatinya telah menganugerahkan keutamaan kepadanya di atas segenap para nabi yang terdahulu dan yang kemudian, dan akhirin, dan telah menyempurnakan segala yang menjadi tujuannya di dalam hidupnya. Dialah yang merupakan sumber mata air setiap keberkatan. Orang yang mendakwakan mendapatkan suatu fadilah atau keutamaan rohani tanpa meraih keberkatan dari beliau, ia bukanlah manusia, melainkan keturunan syaitan. Karena setiap kunci fadilah telah diberikan kepada beliau, dan setiap khazanah ma'rifat telah dianugerahkan kepadanya. Orang yang mengira mampu mendapatkannya tanpa perantaraan beliau, ia mahrum selama-lamanya. Apalah arti dan hakikat keberadaan kita? Kita akan menjadi kufur nikmat jika tidak mengikrarkan bahwa kita telah meraih tauhid hakiki melalui perantaraan beliau. Dengan perantaraan sang Nabi kami itulah, dan melalui cahayanya lah, kita dapat mengenal Tuhan yang Maha Hidup. Dengan perantaraan sang Nabi suci inilah, kita mendapatkan kemuliaan untuk dapat bermukalamah dan bermukhatabah dengan Allah Ta'ala, dan melaluinya, kita dapat memandang wajahnya. Pancaran cahaya matahari, petunjuk ini adalah seumpama sinar matahari yang senantiasa menerpa kita. Kita akan dapat terus tersinari selama kita berada pada arahnya. Ruhani Hazain, jilid 22, Hakikatul Wahyi, halaman 118, 119. Jazakallah. Oke. Sana Tahira. Huzur yang mulia dan kawan-kawan nasirat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan sampaikan terjemahan dari status mulia Hadrat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku senantiasa memandang dengan pandangan yang takjub kepada Nabi dari bangsa Arab yang bernama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Aku memanjatkan ribuan salawat untuk beliau. Betapa luhurnya martabat beliau. Puncak ketinggian makomnya tidak mungkin dapat diketahui, dan bukanlah tugas manusia untuk memperkirakan daya pengaruh sucinya. Sangat disayangkan, dunia tidak memberikan penghormatan kepada martabatnya dengan selayaknya. Dialah pahlawan yang telah mengembalikan lagi tauhid yang sudah lenyap dari dunia ini. Ia mencintai Tuhan dengan kecintaan yang sempurna, dan jiwanya telah sangat larut dalam menebarkan rasa simpati kepada umat manusia. Karena itu, Tuhan yang Maha mengetahui rahasia hatinya telah menganugerahkan keutamaan kepadanya di atas segenap para nabi yang terdahulu dan yang kemudian, dan akhirin, dan telah menyempurnakan segala yang menjadi tujuannya di dalam hidupnya.
Dialah yang merupakan sumber mata air setiap keberkatan. Orang yang mendakwakan mendapatkan suatu fadilah atau keutamaan rohani tanpa meraih keberkatan dari beliau, ia bukanlah manusia, melainkan keturunan syaitan. Karena setiap kunci fadilah telah diberikan kepada beliau, dan setiap khasanah ma'rifat telah dianugerahkan kepadanya. Orang yang mengira mampu mendapatkannya tanpa perantaraan beliau, ia mahrum selama-lamanya. Apalah arti dan hakikat keberadaanku? Aku akan menjadi kufur nikmat jika tidak mengikrarkan bahwa aku telah meraih tauhid hakiki melalui perantaraan beliau. Dengan perantaraan sang Nabi Kamil itulah, dan melalui cahayanya lah, kita dapat mengenal Tuhan yang Maha Hidup. Dengan perantaraan sang Nabi Suci inilah, kita mendapatkan kemuliaan untuk dapat bermukalamah dan bermukhatabah dengan Allah Ta'ala, dan melaluinya kami dapat memandang wajahnya. Pancaran cahaya matahari petunjuk ini adalah seumpama sinar matahari yang senantiasa menerpa kita. Kita akan dapat terus tersinari selama kita berada pada arahnya. Jazakallah. Oke, Nabiya Malik. Bismillahirrahmanirrahim. Huzur tercinta dan saudari-saudariku. Assalamualaikum warahmatullah. Sekarang saya akan sampaikan berkenaan dengan berbagai aspek kehidupan suci Hadrat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam Al-Quran, Allah Ta'ala berfirman, Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Hasanatul liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Artinya, sungguh bagi kamu dalam diri Rasulullah terdapat suri teladan yang terbaik untuk orang yang mengharapkan bertemu dengan Allah dan hari akhir dan yang banyak mengingat Allah. Surah ke-33 ayat 22. Dalam ayat ini, Allah Ta'ala memberitahukan kepada kita bahwa kehidupan Rasulullah adalah teladan yang terbaik bagi kita semua. Sangat penting untuk kita perhatikan adalah bagaimana beliau mengarungi kehidupan. Hadrat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang anak yatim sejak kecil. Meskipun demikian, beliau adalah orang yang sabar, terhormat. Beliau tidak suka berkelahi dengan kawannya. Sebagai anak muda, beliau merupakan teladan terbaik. Hadrat Abdullah bin Ammar meriwayatkan bahwa Hadrat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak suka terlibat dalam obrolan yang sia-sia dan tidak juga mendengarnya. Beliau selalu mengatakan bahwa sesungguhnya yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Sahih Bukhari, Kitabul Adab. Ketika Hadrat Rasulullah memasuki usia dewasa, beliau digelari dengan sebutan Al-Amin, artinya terpercaya, dan As-Siddiq, artinya jujur. Hadrat Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan bahwa Hadrat Rasulullah SAW pernah bersabda, hendaklah kalian selalu berlaku jujur, dan apabila seorang selalu berlaku jujur dan tetap memilih jujur, maka akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Dan jauhilah berbuat dusta, karena dusta membawa kepada kejahatan, dan kejahatan mengantar kepada neraka. Dan jika seseorang senantiasa berdusta dan memilih kedustaan, maka akan dicatat sebagai pendusta. Bukhari, Kitabul Adab. Rekan kita mengenai perlakuan terhadap anak-anak sebagai berikut. Barang siapa yang tidak memperlakukan anak-anak dengan kasih sayang dan kecintaan, dan tidak menghormati orang tua, bukanlah Muslim. Tirmizi, Kitabul Birri wa Silati. Beliau sendiri adalah seorang penyayang kepada anak-anak. Kapanpun putri beliau Hadrat Fatimah datang berkunjung kepada beliau, beliau menyambutnya dengan berdiri, memperlihatkan kasih sayang, dan memberikan tempat duduk beliau. Adalah penting untuk menjaga harga diri anak-anak. Ketika Hadrat Rasulullah tengah berdagang, beliau membuktikan diri beliau sendiri sebagai yang paling jujur. Inilah yang membuat beliau sangat dipercaya, yakni berakhlak baik dan jujur, dan menjadi daya tarik bagi Hadrat Khadijah untuk menikahi beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sederhana, mencintai kesederhanaan. Beliau biasa tidur di atas tikar.
beliau biasa menyapu dan menyemir sepatu. Faktanya, beliau yang paling pekerja keras di antara para sahabat beliau dan para pengikutnya. Beliau pun adalah seorang hamba Allah yang bersyukur. Hadrat Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan, Rasulullah biasa melaksanakan salat nafal di malam hari begitu panjangnya, sehingga terkadang kaki beliau bengkak. Suatu ketika, saya bertanya kepada beliau, "Ya Rasulullah, kenapa Anda begitu lama berdiri ketika salat? Padahal Allah telah membebaskan engkau dari kecenderungan terhadap dosa yang telah lalu ataupun yang akan datang." Beliau menjawab, "Tidak bolehkah aku menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah?" Sahih Bukhari, Kitabut Tafsirul Quran. Hadrat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk memperlakukan baik kepada orang lain dan memperhatikan kebutuhan satu sama lain. Hadrat Abu Hurairah meriwayatkan, Hadrat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang melapangkan satu kesusahan dunia dari seorang mukmin, maka Allah akan melapangkan darinya satu kesusahan di hari kiamat. Dan barang siapa memudahkan orang yang kesulitan, maka Allah akan memudahkan baginya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah senantiasa menolong seorang hamba selama hamba tersebut menolong saudaranya." Sahih Muslim, Kitabuz Zikr. Terakhir, saya berdoa semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita untuk dapat mengarungi hidup sesuai dengan teladan yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Pembacaan Na'at. Fariha Laiba Zainab Labiha. بدرگاہ ذیشان خیر الانام شفیع الورى مرجع خاص عام بصد عجز منت بصد احترام یہ کرتا ہے عرض آپ کا ایک غلام کہ اے شاہ کونین عالی مقام کہ اے شاہ کونین عالی مقام علیک الصلاۃ علیک السلام علیک الصلاۃ علیک السلام علیک الصلاۃ علیک السلام حسینان عالم ہوئے شرمگین جو دیکھا وہ حسن اور وہ نور جبین پھر اس پر وہ اخلاق اکمل ترین کہ دشمن بھی کہنے لگے آفرین صحیح خلق کامل صحیح حسن تام صحیح خلق کامل صحیح حسن تام علیک الصلاۃ علیک السلام علیک الصلاۃ
السلام عليك الصلاة عليك السلام خلاق کے دل تھے یقین سے تہی بتوں نے تھی حق کی جگہ گھیر لی ضلالت تھی دنیا پہ وہ چاہ رہی کہ توحید ڈھونڈے سے ملتی نہ تھی ہوا آپ کے دم سے اس کا قیام ہوا آپ کے دم سے اس کا قیام عليك الصلاة عليك السلام عليك الصلاة عليك السلام عليك الصلاة عليك السلام مقدس حیات اور مطہر مذاق اطاعت میں یکتا عبادت میں طاق سواری جہانگیر یکرا براق کہ بگذشت از کسری نیلی رواق محمد ہی نام اور محمد ہی کام محمد ہی نام اور محمد ہی کام علیک الصلاۃ عليك السلام عليك الصلاة عليك السلام عليك الصلاة عليك السلام Jazakallah. Cukup? Silakan duduk. Berapa menit waktu yang diberikan? 45 menit? Tinggal berapa menit waktu tersisa? Sudah 40 menit? Tinggal 10 menit lagi? Sudah 35 menit? Tinggal 10 menit lagi ya? Sekarang apa programnya? Bertanya? Assalamualaikum Huzur. Di sekolah saya tengah dibangun perpustakaan. Buku apa yang kira-kira harus saya simpan di dalam perpustakaan tersebut? Apakah kamu diminta untuk menyimpan buku? Tentu berikan buku yang bagus. Kamu primary school apa secondary school? Primary Huzur. Para guru juga biasa membaca di perpustakaan. Ada buku anak-anak yang telah diterbitkan oleh Lajnah UK berkenaan dengan para sahabat wanita Rasulullah, Hadrat Ammajan. Tapi buku sahabat wanita Rasulullah SAW dulu, silahkan kamu ajukan permohonan untuk buku ke Sadr Lajnah Imailah. Kamu bisa berikan buku-buku itu di perpustakaan. Berikan juga buku karya Hadrat Khalifatul Masih keempat, Islam menjawab isu-isu kontemporer. Pidato saya juga berkenaan dengan perdamaian, karena orang banyak melontarkan keberatan kepada Islam. Buku Pathway to Peace juga bisa kamu berikan. Juga kitab-kitab yang tipis. Buku karya Khalifah kedua juga, Life of Muhammad. Itu bisa dibaca oleh anak-anak. Oke? Jazakallah. Berikutnya,
Ayo cepat-cepat. Assalamualaikum Huzur tercinta. Pertanyaan saya, dalam usia berapa Huzur pertama kali menamatkan Al-Quran? Saya sudah tidak ingat lagi. Waktu saya masih kecil. Kamu sudah tamatkan? Iya Huzur. Bagus. Sebagaimana terkadang orang-orang menekankan anak umur 3,5 tahun harus sudah menamatkan Al-Quran. Kasihan sebetulnya beban. Jika ada yang menamatkan umur 5-6 tahun atau 6-7 tahun, itu sangat baik sekali. Berikutnya, Assalamualaikum Huzur tercinta. Pertanyaan saya, Huzur, saya bukan wakafinau. Apakah saya bisa mewakafkan hidup saya? Ya, jika kamu memiliki kemampuan untuk suatu pekerjaan. Namun jika kamu tidak belajar, hanya duduk-duduk di rumah saja. Jika belajar masak-memasak saja, kamu bisa menjadi sekretaris diafat. Namun jika kamu berprestasi dalam pendidikan, menjadi dokter, atau guru, kamu bisa mewakafkan diri. Atau kamu menguasai bahasa sehingga bisa menjadi penerjemah. Atau menempuh gelar master, kamu bisa mewakafkan diri sebagai penerjemah. Oke, berikutnya. Huzur tercinta, Huzur, dalam usia berapa kami sebagai nasirat harus memakai kain dupatta, yakni kain penutup kepala yang biasa digunakan oleh anak-anak di Pakistan? Dalam umur berapa? Ya, ketika kamu menjadi nasirat nanti. Umur berapa nasirat itu? Umur berapa nasirat? 7 Huzur. Ya, umur segitu. Jika kamu pergi sholat, karena sudah wajib kan umur 7 tahun? Kita ketahui dari hadis bahwa ketika umur 7 tahun, ajarkanlah anak-anak untuk sholat, sehingga umur 10 tahun sudah wajib untuk sholat. Ketika 7 tahun mulai memakai dupatta, kan sholat harus memakai dupatta. Namun umur 10 tahun harus sudah menggunakannya dengan baik. Namun terkadang ada anak-anak yang baru umur 7 tahun, namun tubuhnya nampak seperti 10 tahun, bertubuh tinggi, yang seperti itu harus segera memakai dupatta. Selain itu, pakaian yang kalian kenakan harus baik. Jangan biasakan keluar rumah dengan menggunakan jeans, dengan blouse, dengan beranggapan bahwa saya belum 7 tahun. Kadang setelah itu merasa malu memakai dupatta. Ada yang mengatakan bahwa kami merasa malu memakai dupatta di hadapan kawan-kawan laki-laki maupun perempuan. Pertama, hilangkan rasa malu itu. Kadang-kadang dalam umur masih kecil, biasakanlah untuk memakai hijab atau kerudung untuk menghadiri acara-acara sekolah yang tidak resmi, yang tidak diwajibkan memakai seragam, supaya kawan-kawan kalian menjadi tahu bahwa dupatta itu merupakan bagian dari pakaian kalian. Jangan merasa malu. Penduduk di sini memiliki tradisi Halloween. Biasanya mereka datang ke rumah-rumah. Manisan apa yang akan Huzur berikan jika mereka datang ke rumah Huzur? Jika mereka memaksa dengan memukuli kamu, ya kasih saja. Terkadang mereka datang sambil marah-marah kan? Jika kita tidak kasih, mereka marah-marah, mereka mencaci maki kita. Ya, untuk menyelamatkan diri, kasih saja sebungkus coklat. Namun jangan lantas kalian ikut dengan mereka, datang dan mengetuk pintu setiap rumah, lalu meminta sesuatu. Kalian tidak diizinkan untuk meminta. Namun jika ada yang datang ke rumah kalian untuk meminta, anggaplah sebagai fakir miskin dan berilah. Berilah dengan menganggap mereka seperti peminta-minta. Kita diajarkan untuk tidak membiarkan seorang pengemis pulang dengan tangan kosong. Untuk itu berilah mereka. Untuk itu kita menyelamatkan diri kita, karena di dalam cara tersebut terdapat kebaikan, dengan tujuan supaya tidak terjadi keributan dengan mereka. Namun kalian tidak diizinkan jika kalian ditarik oleh mereka, oleh kawan-kawanmu, untuk mengetuk pintu setiap rumah, lalu meminta-minta. Halloween kan tradisi mereka. Sebetulnya tradisi ini diadopsi oleh orang Kristen. Sebagaimana tradisi Halloween ini merupakan tradisi orang-orang yang tidak beragama, pagans, atau tradisi lama dari orang-orang yang tidak beragama. Orang Kristen kemanapun pergi mengadopsi tradisi tersebut. Kita kan tidak. Ozala. Assalamualaikum, Huzur tercinta. Nama saya Azala. Ya, nampak nama kamu. Huzur, olahraga favorit Huzur apa?
Saya जी tidak ada. Waktu kecil saya biasa bermain kriket. Sekarang sudah saya tinggalkan. Berikutnya, Rizwana. Assalamualaikum Huzur tercinta. Pertanyaan saya, Huzur, doa apa yang harus paling banyak kita baca? सबसे ज़्यादा कौन सी दुआ करनी चाहिए Doa yang harus paling banyak kita baca adalah कि नमाज kita harus sholat. Kamu bisa sholat kan? Semua sholat kamu bisa पढ़नी, kan? नमाज Biasakanlah untuk sholat. Sholat 5 waktu. Inilah doa kamu. Oke? Kamu juga seorang pelajar. Untuk itu kamu harus berdoa, Rabbi zidni ilman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku. Berikanlah keberhasilan dalam pendidikan. Lalu kamu harus berdoa juga untuk orang tua. Semoga Allah mengasihi mereka. Karena orang tua kita mengurus kita, memperhatikan pendidikan kita, memperhatikan segala kebutuhan kita, makanan, minuman, pakaian, melahirkan kita, memberikan tarbiyat yang baik kepada kita. Semoga Allah Ta'ala mengasihi mereka. Berikutnya, Assalamualaikum Huzur tercinta. Pertanyaan saya adalah, apa masakan favorit Huzur? Favorit saya yang dimasak dengan baik. Favorit kamu apa? Nasi. Nasi saja kering dengan dal. Dal nasi sangat sederhana sekali, kasihan. Saya suka ikan, padahal tidak disukai oleh orang-orang Irlandia di sini. Berikutnya, Assalamualaikum Huzur tercinta. Nama saya Avraza Ayaz Malik. Pertanyaan saya, berapa banyak Huzur membaca Al-Quran setiap hari? Berapa banyak saya baca? Jika tugas-tugas lain sedang banyak, terkadang untuk mempersiapkan bahan-bahan ceramah, saya pun harus membuka dan membaca Al-Quran. Dalam kondisi seperti itu, saya biasa menilawatkan Al-Quran setengah juz. Pada umumnya, setiap hari saya membaca Al-Quran sebanyak 3/4 juz, sekurang-kurangnya. Terkadang lebih dari itu juga. Jika kesibukan meningkat untuk tugas lainnya, misalnya menulis, maka saya membaca setengah juz Al-Quran. Dengan karunia Allah Ta'ala, setengah juz kurang-kurangnya setiap hari saya baca. 8 atau 9 ruku, 8, 9, 10 ruku setiap hari saya baca. Terkadang 15, 16 ruku. Kamu berapa banyak baca? Saya biasa membaca 4 halaman. Apa? 4 halaman. Masya Allah, bagus sekali. 4 halaman ada berapa ruku? Ruku kamu tahu? Tidak, Huzur. Biasakan sambil melihat ruku juga. Di dalam Quran ada tanda kan? Ruku 1, 2, 3. Ruku. Kamu bisa baca Al-Quran kan? Nanti ibu kamu akan kasih tahu apa itu ruku. Ada satu tanda di dalam Al-Quran Karim. Baik Huzur, saya sudah paham. Kalau masih belum paham juga, tanya sama orang tua nanti ya. Supaya orang tua kamu nanti menandai 1 ruku, 2 ruku. Terkadang orang tua hanya mengajar beberapa ayat saja. Seperti kebiasaan kalian di rumah. Tanda-tanda ini fungsinya untuk memudahkan kita. Ada juga di dalam Quran-Quran terbitan India, Pakistan. Di dalam Quran-Quran terbitan Arab tidak tertulis biasanya tanda-tanda seperti itu. Tanda-tanda yang berdasar pada hitungan ayat ini. Manfaatkanlah itu. Ya? Oke. Lanjut. Lebih dekat lagi ke mic. Assalamualaikum, Huzur tercinta. Jika dalam satu kelas semuanya wanita, apakah kita harus memakai burkah dan dupeta? Jika kita berada di dalam ruangan kelas, di dalam kelas itu tidak ada laki-laki, apakah kami harus tetap memakai burkah atau dupeta?
Tidak harus. Bisa kamu buka. Ketika kamu bermain dengan sesama perempuan, kamu tidak buka, kamu bisa membukanya, karena semuanya wanita. Yang menjadi guru pun wanita, bukan laki-laki. Jika gurunya laki-laki misalnya, kamu bisa mengenakan kerudung yang simple saja di kelas misalnya. Selebihnya jika kamu sedang bersama teman-teman perempuan kamu bisa membukanya. Namun ketika keluar dari sekolah dan usia kamu sudah harus memakai kerudung, kamu harus mulai memakai kerudung. Jangan merasa minder memakai kerudung. Di dalam kelas yang semuanya perempuan, tidak apa-apa, tidak pakai juga. Buka saja kerudungnya, santai, cukup memakai seragam di kelas. Namun ketika keluar dari kelas, kenakan kerudung. Oke? Tidaklah lantas berpikiran bahwa nanti teman-teman perempuan akan mengatakan, di dalam tidak pakai, di luar kok pakai kerudung. Jika sedang berkumpul dengan para perempuan, tidak apa-apa, tidak pakai. Tapi ketika keluar, kamu harus pakai. Ini bukan standar double, melainkan perintah. Bagaimana menurut keluarga kamu? Ketika tidur pun kamu memakai kain dupatta? Tidak, Huzur. Berikutnya, kainat. Assalamualaikum, Huzur tercinta. Pertanyaan saya adalah, kenapa Allah menciptakan syaitan? Tujuannya supaya kamu menjadi tahu apakah kamu baik atau tidak. Jika syaitan tidak ada, kamu tidak akan tahu apakah kamu sedang berbuat baik atau buruk. Jika ada keburukan, maka akan diketahui bahwa ada kebaikan. Kamu tahu kan sesuatu yang buruk itu apa? Kamu bisa membedakan sesuatu yang baik dan sesuatu yang buruk? Jika tidak ada benda yang buruk, bagaimana kita bisa tahu ada benda yang baik? Begitu juga syaitan ini diciptakan untuk menjelaskan kepadamu bahwa ini syaitan akan mengajarkan keburukan padamu, mengajak kepada jalan yang buruk. Di sisi lain ada hal-hal yang baik dari Allah Ta'ala. Allah Ta'ala mengatakan, melangkahlah pada kebaikan. Kamu diberikan kebebasan. Jika mau, kamu bisa melangkah kepada kebaikan, begitu juga bisa juga melangkah kepada syaitan. Jika kamu mengikuti langkah syaitan, kamu akan mendapatkan hukuman di akhirat nanti, dan terkadang di dunia ini juga mendapatkan hukumannya. Jika kamu melakukan kebaikan, Allah Ta'ala akan menyayangimu, di akhirat nanti akan dimasukkan ke surga. Oke? Allah Ta'ala memberikan kebebasan kepadamu. Ada dua jalan. Syaitan bentuknya tidak seperti kamu, berdiri lalu jalan kepada saya. Syaitan itu apa? Keburukan. Kebaikan sebagai malaikat, yakni wujud yang mengajak pada kebaikan. Malaikat turun kepada para nabi untuk memberitahukan bagaimana cara menyampaikan pesan Allah Ta'ala kepada umat manusia. Orang-orang yang bersifat syaitani, syaitan memberikan ilham kepada mereka. Ada juga orang yang mengatakan bahwa dia mendapatkan mimpi yang menyatakan bahwa Masih Maud alaihissalam tidaklah benar. Atau pada zaman Rasulullah pun mereka mengatakan bahwa mereka mendapatkan mimpi yang menyatakan bahwa Rasulullah itu tidak benar, nauzubillah. Dan mereka tidak beriman kepada para nabi. Ini semua adalah syaitan. Oke? Jazakallah. Assalamualaikum, Huzur tercinta. Bagaimana kesan Huzur mengenai masjid kami, Masjid Maryam? Bagaimana kesan saya? Saya yang buat, saya pasti suka. Bagus kan masjidnya? Namun saya berpikir, jika di sini diberi pembatas ke atas, dan pada bagiannya dipasang kaca yang berwarna gelap dan bagus, maka para wanita bisa sholat di atas dan dapat menampung 50-60 orang. Ketika kita membuat masjid di Valencia, Spanyol, seperti itu juga. Karena di sana ukurannya lebih besar sehingga bisa menampung 100-150 kaum ibu. Para wanita dapat tempat yang luas, begitu juga bapak-bapak akan mendapatkan tempat yang luas di bawah. Sebelumnya saya tidak terfikir seperti itu. Jika terfikir, pasti akan saya sarankan seperti itu. Selanjutnya, Anila. Assalamualaikum, Huzur tercinta. Pertanyaan saya adalah,
Ketika Huzur di sekolah dulu, apa pelajaran favorit Huzur? Dulu saya hanya berusaha bagaimana caranya supaya saya bisa lulus sekolah. Belum ada pelajaran yang spesial ketika saya masih kecil. Setelah saya dewasa, di sekolah tidak terlalu, namun saya tertarik dengan pelajaran kultur kebudayaan. Kamu tadi sudah nanyakan 2 kali jadinya. Huzur, bolehkah kita menonton acara televisi drama Pakistan? Jika di dalamnya tidak ada hal yang buruk, bisa saja. Sekarang kan terkadang drama Pakistan lebih buruk dari drama India. Kadang ketika berlangsung drama Pakistani, meskipun tayangannya sopan, tapi kadang diselingi dengan iklan-iklan. Di dalam iklan tersebut ada artis-artis yang dengan menontonnya, tabiat kita menjadi merasa tidak nyaman. Dengan begitu, tabiat dan juga tarbiyat kita menjadi tidak baik. Lain halnya jika ada drama televisi yang memberikan pelajaran baik kepada kamu, silakan tonton. Janganlah menonton drama-drama yang dapat mengajarkan kamu untuk menentang orang tua atau anak-anak muda ketika menginjak dewasa nanti mulai berani melawan kepada suaminya. Sebaliknya suaminya juga tidak perlu untuk menonton drama yang seperti itu. Atau banyak sekali hal-hal yang tidak sopan dan memalukan dalam tayangan-tayangan tersebut. Jika dramanya sopan, silakan saja tonton. Ya, tidak hanya terbatas kepada drama Pakistani saja. Drama apapun, jika sopan, jika baik, silakan saja tonton. Namun di dalam diri kalian harus ada keberanian juga. Misalnya ketika muncul iklan atau tayangan TV yang tidak baik, meskipun kita tidak nonton iklan, jika ada yang tidak baik, segera pindahkan channel atau matikan TV. Namun yang terutama adalah ketika nonton drama, jangan sampai sholat kamu tertinggal. Biasakanlah sholat tepat waktu. Dawamlah tilawat Al-Quran Karim. Untuk menuntut ilmu agama, kamu harus berusaha untuk meluangkan 5-10 menit untuk membaca buku agama. Jika kalian dapat mengamalkan itu, kalian bisa nonton drama yang sopan. Jangan sampai seharian waktu kalian habis untuk nonton drama atau internet, atau memilih acara-acara yang disukai di channel-channel. Itu keliru. Pertanyaan saya, apakah Huzur lebih menyukai kota Dublin atau Galway? Keduanya sama. Sebagaimana Galway, begitu juga Dublin. Saya dengar di sini ada beberapa kawasan, daerah-daerah mendekati Korkia. Saya dengar ada daerah pegunungan yang indah. Di sini kan banyak lapangan. Ya, Haria Syams. Assalamualaikum Huzur. Pertanyaan saya adalah, Hadrat Masih Maud alaihissalam pernah mengatakan bahwa saya adalah Nabi dan saya juga adalah Ahmadi. Saya seorang Nabi, saya seorang Ahmadi. Hadrat Masih Maud alaihissalam pernah menulis bahwa aku adalah Nabi. Sebelum Allah Ta'ala mengatakan kepada beliau bahwa engkau adalah Nabi, beliau belum mendakwakannya. Lalu Allah Ta'ala mengatakan kepada beliau bahwa engkau adalah Nabi, Masih Maud, Mahdi juga. Beliau Nabi karena beliau juga Masih Maud. Lalu beliau menulis di dalam buku beliau bahwa aku adalah Nabi. Beliau menulis secara terang-terangan di dalam buku beliau bahwa aku adalah Nabi, Rasul. Ahmadi dari kata Ahmad. Ahmad adalah nama Rasulullah SAW juga. Rasulullah memiliki 2 nama. Pertama adalah Muhammad dan Ahmad juga. Kamu tahu kan apa itu sensus? Biasanya dilakukan sensus setelah 10 tahun untuk menghitung berapa jumlah penduduk ini, berapa anak-anak, berapa perempuan, berapa laki-laki di suatu negeri. Setelah berlalu 10 tahun, biasanya ada sensus. Pada tahun 1901, ketika dilakukan sensus di Hindustan, untuk memberitahukan bahwa kita adalah Ahmadi
merupakan salah satu firqah di dalam umat Islam dan meyakini Hadrat Masih Maud, saat itu Hadrat Masih Maud alaihissalam bersabda, supaya ketika disensus nanti, para Ahmadi, tulislah Muslim Ahmadi pada kolom agama. Sejak saat itulah kita disebut sebagai Ahmadi. Berikutnya, Laiba. Pertanyaan terakhir dari Laiba ini. Setelah itu, kita selesai. Huzur, pertanyaan saya adalah, apa? Coba keraskan suaranya. Ambil yang itu. Huzur, pertanyaan saya adalah, berapa usia Huzur ketika pertama kali Huzur menamatkan Al-Quran? Kan sebelumnya sudah ditanyakan tadi. Ada yang tanya tadi kan? Sudah saya jawab. Kamu ulangi lagi pertanyaan itu. Saya tidak ingat usia pertama kali menamatkan. Kamu sudah menamatkan Al-Quran? Bagus sekali. Kalau sudah tamat dalam usia 6 atau 7 tahun, bagus sekali. Huzur, pertanyaan saya adalah, apa warna favorit Huzur? Warna favorit? Tidak terfikir oleh saya. Semua warna bagus. Biasanya orang-orang Irlandia menyukai warna hijau, kan? Kamu Nasirat? Nasirat? Oke.